Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ine Clarita Cahya dengan NIM 210210101151 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan atau membuktikan teorema 7.1 pada bab setengah putaran pada mata kuliah Geometri Transformasi. Definisi setengah putaran. Sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. 1. Apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran titik P terhadap A sama dengan P aksen, sehingga A titik tengah ruas garis P aksen. 2. Setengah putaran titik A terhadap A itu sama dengan A. Untuk teoremanya, teorema 7.1. Andaikan A sebuah titik, G dan H dua garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka SA sama dengan MG MH. Untuk pembuktiannya, kasus yang pertama, P tidak sama dengan A. Karena G tegak lurus H, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X. Artinya G terletak pada sumbu X. H sebagai sumbu Y, artinya H terletak pada sumbu Y. Dan A sebagai titik asal, artinya A ini merupakan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah ini. Ditunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku setengah putaran titik P terhadap A sama dengan 2 kali pencerminan titik P terhadap G dan H. Andaikan P, X, Y tidak sama dengan A, dan setengah putaran titik P terhadap A itu sama dengan P double aksen X1, Y1. Ini kan P tidak sama dengan A, berarti titik P dan titik A itu letaknya berbeda. Kita misalkan P itu memiliki nilai X, Y, dan diketahui SAP sama dengan P double aksen yang bernilai X1, Y1. Kita akan melakukan setengah putaran titik P terhadap A dengan cara seperti ini. Melakukan perputaran sebesar 180 derajat sehingga titiknya terletak pada kuadran 3 yaitu P double aksen negatif X, negatif Y. Karena SAP sama dengan P double aksen, maka A titik tengah P double aksen. Terlihat jelas pada gambar. A ini titik tengah P double aksen. Sehingga untuk mencari nilai dari titik A itu menggunakan rumus ini. 0,0 ini karena A merupakan titik pusat. Sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Sehingga X1 ditambah X sama dengan 0, maka nilai X1 sama dengan negatif X. Dan Y1 ditambah Y sama dengan 0, maka nilai Y1 sama dengan negatif Y. Tadi kan diketahui SAP itu sama dengan P double aksen, di mana nilai P double aksen itu X1, Y1. Nilai dari X1 itu negatif X, dan nilai dari Y1 itu negatif Y. Jadi, setengah putaran titik P terhadap A itu sama dengan negatif X, negatif Y. Kemudian, 2 kali pencerminan titik P terhadap G dan H itu sama dengan
pencerminan titik P terhadap H. Titik P tadi kan, titik P tadi ini X, Y dicerminkan terhadap H atau sumbu Y, ini menghasilkan nilai P aksen negatif X, Y. Tulis hasilnya di sini. Kemudian negatif X, Y itu kita cerminkan terhadap G. P aksen itu kita cerminkan terhadap G atau sumbu X, menghasilkan titik P double aksen yang bernilai negatif X, negatif Y. Nih, artinya MG MHP sama dengan negatif X, negatif Y. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh setengah putaran titik P terhadap A sama dengan 2 kali pencerminan titik P terhadap G dan H, karena sama-sama memiliki nilai negatif X, negatif Y. Jadi SA sama dengan MG MH. Kemudian untuk kasus yang kedua itu P sama dengan A. Menurut definisi, setengah putaran titik A terhadap A itu sama dengan A itu sendiri. Maksudnya, kasus yang kedua kan tadi, jika P sama dengan A, maka titik P itu berhimpit dengan titik A di sini. Sehingga ketika kita mencerminkan titik P terhadap G dan terhadap H, itu letaknya akan tetap sama di sini. Sehingga SAA itu sama dengan A itu sendiri. Kemudian ketika kita mencerminkan titik A terhadap G dan H itu nilainya akan sama dengan A itu sendiri. Kemudian A itu sendiri kita cerminkan terhadap G, itu nilainya tetap sama, yaitu A itu sendiri. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 diperoleh setengah putaran titik A terhadap A itu sama dengan 2 kali pencerminan titik A terhadap G dan H. Jadi SA sama dengan MG MH. Dari kasus yang pertama yaitu P tidak sama dengan A, dan kasus yang kedua yaitu P sama dengan A, maka terbukti bahwa SA sama dengan MG MH. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 7.1 melalui algebra. Untuk kasus yang pertama itu P tidak sama dengan A. Tadi diketahui A itu merupakan titik asal, berarti berada di 0,0. Karena P tidak sama dengan A, berarti letak P dan A itu berbeda. Kita misalkan letak P-nya itu berada di 5,3. Ini P. Kemudian kita akan melakukan 2 kali pencerminan titik P terhadap A. Yang pertama, kita lakukan pencerminan titik P terhadap A atau sumbu Y, menghasilkan P aksen itu nilainya negatif 5,3. Kemudian titik P aksen ini kita cerminkan terhadap G atau sumbu X, menghasilkan negatif 5, negatif 3. Kemudian kita akan tarik garis P ke P aksen, P aksen ke P double aksen, P double aksen ke P. Karena SAP itu sama dengan P double aksen, maka A titik tengah P double aksen. A ini merupakan titik tengah dari P double aksen. Karena MG MHP itu sama dengan negatif X, negatif Y, jadi SA sama dengan MG MH. Selanjutnya kita akan melakukan kasus yang kedua.
Kasus yang kedua itu P sama dengan A. A-nya tadi di titik 0,0. Karena P sama dengan A, berarti titik P dan titik A itu berhimpit. Berarti titik P itu 0,0. Kita akan melakukan pencerminan titik P terhadap A. Yang pertama, titik P terhadap H atau sumbu Y. Menghasilkan P aksen itu 0,0. P aksen ini juga akan dicerminkan terhadap G atau sumbu X, menghasilkan P double aksen itu 0,0. Jadi SA setengah putaran titik A terhadap A itu sama dengan titik A itu sendiri, dan 2 kali pencerminan titik A itu sama dengan A itu sendiri. Jadi SA sama dengan MG/MH. Dari kasus yang pertama tadi P tidak sama dengan A, dan kasus yang kedua P sama dengan A itu, maka terbukti bahwa SA sama dengan MG/MH. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.